Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK 2021. Apakah masih bersemangat untuk memprepare persiapan SBMPTN yang mulai dari hari ini? Karena persiapan yang matang tentu juga sinkron dengan hasil yang baik biasanya. Oke, memang pada tahun lalu itu Dikti atau Kemendikbud Diktinya khusus ujian SBMPTN-nya mengambil nilai pada TPS atau tes potensi skolastik, karena pada tahun kemarin juga kita sedang mengalami wabah COVID-19. Walaupun pada sampai hari ini wabah COVID masih ada, kemungkinan pada tahun ini tes potensi skolastik akan ditambah dengan tes kemampuan akademik atau TKA. Itu untuk IPA-nya ada kimia, fisika, biologi, dan matematika. Untuk TPS ada matematika, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Spoiler sedikit, untuk persiapan kalian kakak udah update beberapa pembahasan soal TPS terbaru itu ya, khususnya tahun 2020 itu yang sudah terupload dalam channel YouTube ini ada 9 mau 8 deh ya, 1 sampai 8 sudah terupload. Hari ini mau bikin pembahasan soal yang ke-9 khusus tentang TPS. Sebelumnya kakak juga sudah pernah upload tentang membongkar cara untuk lulus di SNMPTN, itu seleksi masuk perguruan tinggi melalui nilai rapor. Jadi apa-apa aja tipsnya kalian bisa lihat di membongkar rahasia lulus di SNMPTN. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal TPS part ke-9. Kita mulai dari soal nomor 96. Berdasarkan paragraf kedua, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, berarti kalau dia sudah minta secara khusus atau secara langsung paragraf 2, kalian nggak usah baca keseluruhan isi teks untuk menghemat waktu. Nah, di sini A, semua industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. C, semua industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. D, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Atau yang E, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Nih, menurut kalian apa nih jawaban yang tepat untuk nomor 96 ini? Intinya ini tentang kegiatan ekspor batik ke luar negeri. Itu ada ke negara Amerika, Korea Selatan, dan juga ada Jerman. Nah, di sini berdasarkan paragraf kedua itu kan yang diminta adalah kesimpulan yang benar. Simpulan kita harus tahu dulu konsepnya. Simpulan adalah pernyataan umum yang sesuai dengan isi teks atau dapat dikatakan sebagai pernyataan simpulan itu adalah pernyataan umum yang sesuai dengan isi teks atau dapat dikatakan sebagai pernyataan penting yang mampu mengikat atau mencakup kalimat-kalimat yang ada. Paragraf di atas membicarakan beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi dan tidak dapat informasi sebelumnya. Akan tetapi, situasi industri batik Pekalongan berbeda. Data pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat 1.719 unit usaha batik yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, jawaban yang paling tepat atau jawaban untuk paragraf kedua di mana pernyataan yang benarnya itu adalah yang B. Apa itu yang B? Yang B itu beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Nah, sampai di sini kalian paham? Kalau ada pertanyaan silahkan di komen agar kakak bisa memberikan pemahaman yang lebih baik untuk kalian seandainya kalian tidak mengerti dengan penjelasan awal. Ya, di sini kalau kita mau baca paragraf keduanya saat ini, ini kalimat pertama pada paragraf kedua, industri
batik mengalami fluktuasi. Terus tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Nah, beberapa industri batik di Pulau Jawa mengalami penurunan produksi. Tapi kalau ini data untuk Pulau Jawa. Nah, di sini ada lagi. Akan tetapi situasi industri batik Pekalongan berbeda. Data pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan terdapat. Nah, ini udah Kakak bacain tadi ya. Jadi itulah kuncinya kenapa jawaban nomor 96 itu adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 97. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah simpulan di bawah ini yang benar? A. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual semakin mahal. B. Harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. C. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila biaya produksi meningkat. D. Harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Atau E. Biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Nah, apa nih menurut kalian jawaban yang tepat untuk nomor 97? Nah, di sini berdasarkan paragraf ketiga, simpulan yang mungkin benarnya kita lihat dulu masalahnya. Yang pertama itu berkembangnya teknologi tekstil, berarti sudah ada alat modern yang digunakan untuk mencetak atau membuat batik atau membatik. Nah, kalau sebelumnya itu dilakukan dengan manual atau proses tangan, sekarang muncul teknologi modern. Yang kedua, berkurangnya bahan baku, impor bahan baku, biaya produksi mahal, dan yang terakhir berdampak pada harga batik yang meningkat. Jadi, simpulan yang benar adalah harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor. Nah, di sini perlu Kakak tekankan dulu, apakah kalian sudah mengerti dengan konsep impor dan ekspor? Impor itu kita mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri. Ekspor itu kita mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Nah, di sini jawaban yang tepat untuk nomor 97 adalah yang B. Harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku selama ini sulit diperoleh secara lokal. Pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi meningkat. Peningkatan biaya produksi berdampak pada harga jual. Nah, jadi ketika teknologi ditemukan ternyata berdampak juga pada bahan baku yang digunakan. Makanya para pembatik jika menggunakan teknologi harus melakukan impor bahan baku. Oke, kita kunci jawabannya di option B. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke nomor 98. Berdasarkan paragraf 3, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat, manakah simpulan di bawah ini yang benar? A. Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh tetapi permintaan meningkat. B. Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh dan permintaan tidak meningkat. C. Bahan baku tekstil sulit diperoleh dan permintaan meningkat. D. Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh atau permintaan tidak meningkat. Ataukah yang E. Bahan baku tekstil sulit diperoleh atau permintaan meningkat? Kita disuruh itu simpulan yang benar untuk paragraf ketiga. Nah, jadi pembahasannya seperti ini untuk nomor 98. Berdasarkan paragraf ketiga, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat, maka simpulannya adalah ini pakai rumus P negasi Q, terus P negasi Q. Nah, jadi
pengusaha mengurangi jumlah produksi atau harga batik meningkat, bahan baku sulit diperoleh atau permintaan meningkat. Nah, pengusaha di sini tidak mengurangi jumlah produksi dan harga batik tidak meningkat. Jadi, simpulan yang benar yang dapat kita ambil di sini adalah D, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh atau permintaan tidak meningkat. Kenapa? Karena di soalnya tidak mengurangi produksi, harga batik tidak meningkat. Jadi yang tepatnya adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 99. Berdasarkan paragraf pertama, apabila sebuah batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? A. Batik tersebut mewakili batik khas beberapa daerah di Pulau Jawa. B. Batik tersebut memiliki motif yang berbeda dengan jenis batik lainnya. C. Batik tersebut diproduksi di daerah Pekalongan. D. Batik tersebut termasuk ke dalam batik Solo. Ataukah E. Batik tersebut tersebar di daerah di Pulau Jawa. Dia simple berdasarkan paragraf pertama. Jika ada pernyataan motif batik flora dan fauna, apa kesimpulan yang mungkin benar? Itu langsung saja kita balik ke paragraf pertama. Di sini dijelaskan setiap batik di daerah memiliki kekhasan motif masing-masing. Misalnya batik Pekalongan dikenal dengan motif flora dan fauna yang berwarna-warni dan desainnya tidak terpaku dengan pakem seperti batik Solo dan Yogyakarta. Jadi berdasarkan pernyataan atau pembahasan kakak tadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 99 adalah C. Batik tersebut diproduksi di daerah Pekalongan. Oke, sampai di sini kalian paham? Kalau paham kita lanjutkan, kalau tidak silahkan komen supaya kakak bisa menjelaskan secara lebih baik lagi. Nomor 100 ya, nomor 100 di sini. Di sini nomor 100 itu berdasarkan paragraf ketiga, jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? A. Kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat jika diiringi oleh perkembangan teknologi tekstil. B. Perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan dengan kemajuan industri batik di Indonesia. C. Pemilik batik di Indonesia sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi tekstil. D. Perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran industri batik di Indonesia. Ataukah yang E. Kemajuan industri batik dan perkembangan teknologi tekstil di sebuah wilayah dipengaruhi oleh tren yang berkembang di wilayah lain. Apa menurut kalian pembahasannya atau jawabannya? Nah, pembahasannya seperti ini. Berdasarkan paragraf ketiga, itu kan jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, manakah simpulan yang paling benar? Itu kita pakai rumusnya P kali Q. Nah, berdasarkan paragraf ketiga, jika perkembangan tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, simpulan yang paling mungkin benar itu perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran industri batik Indonesia. Kita cek kebenarannya di paragraf ketiga. Oke, di sini terdapat sejumlah masalah yang dihadapi industri batik. Salah satu penyebabnya berkurangnya industri batik adalah perkembangan industri tekstil yang semakin pesat. Sudah jelas? Nah, sudah sangat jelas. Jadi jawabannya adalah yang D. Perkembangan teknologi tekstil diiringi kemunduran industri batik Indonesia. Kita lanjutkan nomor 101. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai nilai ekspor batik Indonesia? A. Rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih rendah dari tahun 2015. B. Rata-rata nilai ekspor di Amerika tahun 2012 sampai 2013 lebih rendah dari Korea Selatan. C. Rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2015. D. Rata-rata nilai ekspor di Jerman tahun 2013 sampai 2014 lebih rendah dari Korea Selatan. Ataukah yang E. Rata-rata nilai ekspor tahun 2013 lebih tinggi daripada tahun 2012.
Oke, dia nanti akan kakak sajikan dalam bentuk diagram kegiatan ekspor ya. Nah, apa nih menurut kalian kesimpulan yang benar tentang ekspor batik Indonesia? Pembahasannya. Kalau A itu dia rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih rendah daripada 2015. Pernyataan ini terbalik karena rata-rata ekspor 2014 itu lebih besar daripada 2015. Yang B, rata-rata nilai ekspor ke Amerika Serikat tahun 2012 sampai 2013 lebih rendah daripada ke Korea Selatan. Dalam gambar digambarkan nilai ekspor Amerika Serikat tahun 2012 sampai 2013 besar dari Korea Selatan. C, rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih tinggi daripada 2015. Coba kita lihat datanya. 2014 itu ada 35,85, ada 7,90, ada 21,00. 2015 itu ada 40,75, ada 5,5, terus ada 13,87. Bener, hanya satu yang menang di tahun 2015. Jadi lebih tinggi rata-rata tahun 2014. Jadi jawabannya kita kunci yang C. Nah, kita lihat pembahasan yang D. Kenapa dia salah? Rata-rata nilai ekspor di Jerman tahun 2013 sampai 2014 lebih rendah daripada ke Korea Selatan. Rata-rata nilai ekspor Jerman 2013 sampai 2014 itu naik plus 12,5, sedangkan ke Korea Selatan itu minus 4,67. Salahnya di mana, Kak? Nah, rata-rata nilai ekspor 2013 lebih tinggi daripada 2012. Dalam gambar rata-rata nilai ekspor tahun 2012 lebih tinggi daripada 2013. Kita lihat ya. 2012 15,32, 2013 21,18, 2012 20,27, 2013 12,57, 2012 25,30, 2013 8,50. Jadi salah, yang tinggi itu 2012. Oke, udah mantap jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 102. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2016? A. Selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin kecil. B. Nilai ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan semakin besar. C. Nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin besar. D. Nilai ekspor batik Jerman dan Korea Selatan semakin kecil. Atau E. Itu ya, selisih ekspor batik antara Amerika Serikat dan Jerman semakin besar. Oke, kalian sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, kita lihat pembahasannya. Nomor 102 itu berdasarkan gambar pertama itu yang paling mungkin benar ya, tahun 2016. Ekspor batik ke Amerika itu terus naik, ke Korea Selatan terus turun, dan ke Jerman fluktuatif, berarti naik turun. Jadi coba kita lihat di Amerika ada 15, ada 21, ada 35, ada 40. Korsel yang katanya menurun ya, ada 20, 12, 7, 5, udah jelas menurun sekali dari 20 ke 5. Kita lihat Jerman ada 25 turun ke 8, ada 21 turun ke 13. Kalau Jerman naik turun. Jadi jawabannya adalah yang C, selisih nilai ekspor batik antara Amerika dan Korea Selatan semakin besar. Oke, kita cukupkan pembahasan soal kita hari ini di nomor 102. Jika ada masih kurang paham, silahkan tanyakan. Sebelum kakak akhiri, kakak minta tolong untuk bantu like, comment, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan memberikan soal-soal yang terus update untuk kalian. Memudahkan langkah orang lain adalah juga memudahkan langkah atau jalan bagi diri sendiri. Oke, see you the next video. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.